Jadi ini bab 12 tentang, partnership ya. Jadi kemarin kita sudah bahas corporation. Nah, sebetulnya corporation itu lebih kompleks, lebih susah dibandingkan dengan partnership. Jadi partnership relatif kalau corporation kemarin Anda sudah, paham, sudah mudah gitu ya mempelajarinya, partnership sepertinya bisa lebih mudah lagi. Sebelum membahas tentang partnership, kita lihat dulu perusahaan yang lebih sederhana dari partnership, yaitu proprietorship atau perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan ini adalah perusahaan yang dimiliki oleh individu tunggal yang menjalankan suatu usaha. Misalnya, dokter gitu ya, lawyer, negara mereka punya perusahaan juga, perusahaan jasa. Nah, mereka sendirian biasanya. Tapi ada juga lawyer yang gabung gitu ya. Nah, kalau gabung mereka menjadi namanya, partnership. Nah ini, two or more individuals menjalankan perusahaan untuk laba. Nah, sebetulnya hampir sama ciri-ciri perusahaan perseorangan dengan ciri-ciri partnership ya. Jadi ini ciri-ciri perusahaan perseorangan nanti sama kira-kira dengan partnership ini. Nah, kenapa? Karena kelemahan perusahaan perseorangan kan modalnya terbatas. Jadi kalau kita bisa gabung dengan orang lain, ya mending gabung dengan orang lain. Nah, tetapi ciri-ciri yang lain hampir sama semuanya dengan persekutuan. Jadi bedanya perusahaan perseorangan dan persekutuan hanya di modalnya saja. Nah, yang lainnya no limitation on legal liability ya. Ini sama. Perusahaan perseorangan juga tidak ada batasan terhadap kewajiban secara hukum ya. Kalau rugi kita harus bangkrut gitu ya, banyak hutang, maka kita harus menutup semua hutang kita meskipun itu diambil dari harta pribadi kita. Jadi tidak limited liability, tapi unlimited liability, bisa sampai ke harta pribadi kita. Kemudian tapi ada keuntungan, dia not taxable ya, tidak kena pajak ya. Kalau corporation kan kena pajak. Persekutuan nanti yang kena pajak ininya, apa namanya, dividen atau pembagian labanya yang sudah diperoleh oleh si, partner sekutunya. Nah, tapi yang keempat, dia limited life ya. Limited life itu maksudnya secara, eee, hukum gitu, ketika sekutunya berubah, tadinya 2 orang menjadi 3 orang gitu ya, atau tadinya 4 orang jadi 3 orang, bertambah atau berkurang, maka persekutuan lama itu secara hukum dianggap selesai. Selesai secara nama perusahaan gitu ya. Karena dia sekarang harus mengambil jadi tambah ada sekutu baru atau berkurang sekutu yang lama. Nah, akte perusahaan harus dibuat lagi. Kira-kira. Maaf Pak, belum ada suaranya. Belum ada suara Pak. Ya, ya mohon maaf. Ini silakan deh ya dipelajari. Penjelasannya juga banyak lah, di bacaannya juga cukup jelas ya. Nah, mungkin nanti yang lebih teknis saja ke yang sifatnya hitungan. Nah, contohnya ini ya, Joseph Stephen dan Earl Foster setuju untuk menggabungkan setuju untuk menggabungkan bisnis mereka ya dalam persekutuan, masing-masing mengkontribusikan jumlah kas dan jadi mereka sudah punya perusahaan, yaitu perusahaan perseorangan. Jadi tidak hanya cash yang mereka setorkan, tapi juga termasuk aset. Dan mereka juga punya kewajiban gitu ya. Nanti kewajiban itu akan dilanjutkan oleh perusahaan persekutuan yang baru ini. Nah, catatan masing-masing adalah ini. Yang pertama Stephen ya. Stephen itu punya cash, punya piutang ya, sampai hutang ya, itu 2.600. Maka ketika kita mengakui yang disetorkan oleh Stephen itu sama seperti nilai bukunya, maka nilai tercatatnya Stephen itu langsung saja masuk semuanya. Nah, tetapi seringkali persekutuan itu tidak langsung menerima begitu saja ya. Jadi perusahaan lama memiliki
catatan aset seperti ini, kewajiban seperti ini, begitu ya. Tapi pada saat kita akan membentuk persekutuan bersama-sama, maka ini harus direview dulu, setuju nggak dengan catatan itu. Maka yang kemudian masuk ke persekutuan yang baru itu nanti yang sudah disetujui, bukan catatan yang dibawa dari perusahaan yang lama. Nah, ini kita asumsikan yang sudah disetujui juga. Jadi langsung saja yang disetujui masuk itu dibukukan, masuk ke pembukuan persekutuan baru. Ini dari Stephen. Kemudian jadi ya sama ya, yang di pembukuan perusahaan lama debit ya kita catat debit ya, yang kredit kita catat kredit. Sisanya ini adalah modal dari si sekutu yang memberikan kontribusi aset dan kewajiban tersebut. Yang berikutnya kan kita lihat ini baru siapa nih? Jadi ini dimasukkan ke Earl Foster ya. Jadi si Fosternya sudah punya. Kita cek di bukunya ya. Jadi mungkin catatan ya. Tadi saya sebutkan persekutuan itu punya ciri limited life. Ya. Jadi setiap ada perubahan sekutu maka persekutuan dianggap bubar. Nah, tapi bubar ini secara hukum ya. Tapi kalau pembukuannya, nah meskipun ini misalnya tadi Stephen masuk ya, bukan berarti tidak bisa melanjutkan catatannya yang sudah ada. Kita bisa lanjutkan dari salah satu persekutuan yang sudah ada. Nah, tapi kalau sama-sama kita buat buku yang baru, ya, pembukuan baru, berarti nanti kita buat 2 jurnal yang sama seperti ini ya. Satunya untuk Stephen, satunya untuk Foster ya. Foster juga nyumbang apa saja, ada cash juga Foster misalnya. Akun receivable juga ya. Kemudian ada akun payable juga. Nanti netnya berapa Foster itu menjadi siapa namanya? Earl Foster Capital. Earl Foster Capital berapa. Nah, nanti berarti kalau bergabung nanti cash-nya ini menjadi cash-nya dari Stephen dan cash-nya dari Foster ditambahkan. Akun receivable-nya kalau ada dari Foster juga, akun receivable Stephen dan akun receivable Foster. Itu ya. Nah, capitalnya saja yang nanti misah. Dan atau kalau ada aset atau liability yang tidak ada. Hanya diberikan oleh salah satu sekutu saja. Nah, nanti akhirnya dengan cara apapun ya, baik kita melanjutkan ke salah satu pembukuan sekutu, salah satu sekutu yang lama, atau kita buat buku yang baru, maka nanti hasilnya adalah akan ada 2 sekutu ya. Satu Joseph Stephen, satu lagi Earl Foster, masing-masing dengan capitalnya